Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, gimana kabarnya? Gua kali ini bakal bahas movie dari Dragon Ball. Yang untuk movie kali ini diberi judul Dragon Ball Super Superhero. Film ini sendiri akan berlatar setelah film Dragon Ball Super Broly dan akan berfokus pada karakter Piccolo dan Gohan. So nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas Dragon Ball Super Superhero. Prolog di film ini akan menceritakan sebuah organisasi bernama Red Ribbon yang dipimpin oleh Komandan Red. Organisasi ini sendiri pernah hampir menguasai dunia sebelum akhirnya dihancurkan oleh Son Goku yang saat itu masih bocah. Dengan tewasnya Komandan Red, Red Ribbon berusaha untuk kembali bangkit di bawah kepemimpinan anak dari Komandan Red yang bernama Magenta. Dengan bantuan seorang ilmuwan bernama Dr. Gero yang berhasil menciptakan teknologi android, mereka pun sekali lagi mengancam keselamatan dunia. Dalam perjalanannya, Dr. Gero pun terbunuh oleh ciptaannya sendiri yang tak lain adalah Android 17 dan Android 18 yang kemudian membelot ke kubu Son Goku. Sedangkan salah satu ciptaan dari Dr. Gero yang paling kuat yang kita kenal sebagai Cell berhasil dikalahkan oleh Gohan setelah pertempuran panjang dalam turnamen Tenkaichi. Sebagai seorang pemimpin, Magenta merasa frustasi atas semua kegagalannya. Namun dia kembali mendapatkan angin segar di mana dengan bantuan Carmine yang merupakan tangan kanannya, mereka berhasil menemukan nama Dr. Hedo yang merupakan cucu dari Dr. Gero. Diketahui, Dr. Hedo sekarang berada di penjara setelah terbukti melakukan pencurian mayat untuk melakukan eksperimen, dan hal itulah yang membuat Magenta semakin yakin jika Dr. Hedo mampu menciptakan android yang bisa lebih kuat daripada android yang pernah diciptakan oleh Dr. Gero. Singkat cerita, di hari kebebasan Dr. Hedo, Magenta dan Carmine berinisiatif untuk menjemputnya. Hal itu dia lakukan tak lain agar bisa membujuk Dr. Hedo agar mau bekerja sama dengannya. Magenta bahkan menawarkan dana yang sangat banyak untuk mendanai penelitian Dr. Hedo. Sayangnya hal itu ditolak mentah-mentah oleh Dr. Hedo karena dibanding menjadi seperti kakeknya yang seorang penjahat, dia lebih senang jika dia bisa menjadi seorang pahlawan super. Tak habis akal, memanfaatkan pola pikir Dr. Hedo yang seperti anak-anak, Magenta kemudian mengarang sebuah cerita di mana orang-orang yang merupakan musuh dari Dr. Gero yang tentu saja adalah Goku dan teman-temannya adalah para penjahat super yang ingin menguasai bumi. Dia juga menuduh jika Capsule Corporation yang merupakan perusahaan milik keluarga Bulma menjadi markas bagi para alien yang datang ke bumi untuk menjadikan manusia sebagai budak. Magenta juga menunjukkan video pertarungan antara Trunks dan juga Frieza sebagai buktinya, dan berkati budaya Magenta itu, Dr. Hedo akhirnya setuju untuk bekerja sama dan menciptakan android kembali. 報酬は1体につき3億払おう。興味がない。いいね。結構だ。あなたのは莫大な予算を使って史上最高の。僕が目指すのは宇宙で最強の人造に。 Cerita kemudian beralih pada Piccolo yang kini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melatih Pan yang merupakan putri dari Gohan dan juga Videl. Tak hanya itu, Piccolo juga sering diminta untuk menjemput Pan di sekolahnya saat Gohan dan Videl sedang sibuk. Hal itu kerap membuat Piccolo kesal kepada Gohan yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai ilmuwan. Piccolo bahkan sempat menghampiri Gohan untuk menegurnya dan kemudian tiba-tiba menyerang Gohan dengan maksud untuk menguji refleks dari Gohan, dan terlihat Piccolo cukup marah pada Gohan yang sekarang mulai kehilangan insting bertarungnya akibat jarang berlatih. Setelah itu, Piccolo yang sedang bermeditasi tiba-tiba diserang oleh android ciptaan Dr. Hedo yang kali ini diberi codename Gamma 2. Piccolo pun langsung beranggapan jika hal ini masih ada kaitannya dengan Dr. Gero setelah melihat logo Red Ribbon pada pakaian Gamma 2. Setelah itu, mereka akhirnya bertarung, namun kali ini Piccolo memutuskan untuk menahan kekuatannya dan berpura-pura tewas. Hal itu dia lakukan agar bisa diam-diam membuntuti kemana Gamma 2 pergi. Dan benar saja, berkat hal itu Piccolo akhirnya sampai di persembunyian Red Ribbon. Dia pun segera menyamar menjadi salah satu prajurit Red Ribbon, sehingga membuat dia lebih leluasa untuk menyelinap bahkan sampai ke ruangan Magenta. Di sana Piccolo melihat Dr. Hedo dan juga satu android lainnya yang adalah Gamma 1. Piccolo juga akhirnya tahu rencana Red Ribbon yang sedang berusaha membangkitkan makhluk tak terkendali yang Dr. Hedo sebut sebagai Cell Max, yang tentu merupakan kopian dari Cell. 言葉ですがマゼンクス自体はとっくに完成しているが脳の
Merasa hal ini akan menjadi bahaya, Piccolo pun segera menghubungi Bulma untuk menanyakan keberadaan Goku dan Vegeta. Sayangnya mereka berdua sekarang berada di planet Dewa Berus untuk berlatih sambil juga membimbing Broly agar bisa mengendalikan kekuatannya. Piccolo pun meminta Bulma agar bisa menghubungi mereka dan meminta mereka untuk segera kembali karena mungkin akan terjadi hal yang buruk. Setelah itu Piccolo pergi ke tempat Korin dan Yajirobe untuk meminta kacang ajaib sebagai persiapan untuk pertempuran yang akan dia hadapi. ドクターヘドのデータで弱点を知られている。孫悟飯はいつかあなたが言っておられたじゃない。戦った感じだとあのガンマという人造人間 Di sisi lain, saat Bulma sedang berusaha menghubungi Whis, di saat yang sama Goku dan Vegeta sedang melakukan latihan, sehingga membuat keadaan Rio dan membuat Whis tidak menyadari panggilan itu. Eh, じゃあ手伝ってやる。 Kembali lagi pada Piccolo yang terlihat menemui Dende dan memintanya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tetua beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu di planet Namek Tetua pernah melakukan sesuatu untuk membuka kemampuan terpendam dari Gohan dan Krillin. Sayangnya Dende belum mampu melakukan hal tersebut. Dia pun menyarankan pada Piccolo untuk mengumpulkan Dragon Ball dan meminta pada Shenron untuk bisa membangkitkan kemampuan terpendamnya. Setelah itu pun Dende menuang sebuah cairan khusus pada patung Shenron agar nantinya Shenron bisa mengabulkan 3 keinginan. 俺も神だったが知らなかったな。はいこれでシェンロンのアップグレードができたと思います Setelahnya, Piccolo pergi menemui Bulma karena kebetulan 7 Dragon Ball sudah berhasil Bulma kumpulkan. Dan akhirnya Piccolo pun bisa meminta kepada Shenron untuk membangkitkan kemampuan terpendamnya. Sementara itu, 2 permintaan lainnya Piccolo serahkan pada Bulma. Yang bangkainya Bulma malah dengan enteng membuat permintaan agar membuat bokongnya lebih kencang dan juga bulu matanya lebih lentik. じゃあお尻をもうちょっとキュッて上げてもらおう。そんなことに他にもっと何か。この小じわを自然な感じで取っていただこうか。 Piccolo kemudian melanjutkan kembali penyamarannya. Saat itu Magenta tengah merencanakan serangan pada Gohan setelah sebelumnya menyerang Piccolo. Namun mengingat Gohan yang sekarang lebih sering berada di rumahnya, Magenta pun memerintahkan anak buahnya untuk menculik Pan yang merupakan putri Gohan agar bisa memancing Gohan keluar. Piccolo pun langsung mengajukan dirinya untuk melakukan misi itu. Dia berpikir jika mendengar Pan dalam bahaya, Gohan akan kembali menemukan gairah bertarungnya. Dan tak membuang waktu, Piccolo bersama seorang prajurit lainnya pun bergegas menuju ke sekolah Pan, di mana di sana Pan langsung menghajar prajurit Red Ribbon yang berusaha menculiknya sampai tepar. Hal itu pun membuat Piccolo terpaksa turun tangan untuk bisa membawa Pan. もうすぐ来ると思うよ母親は来ていないがさっさと誘拐してしまおう。生にさよならを言い。あれピッコロさん。ほう、よくわかった。あらじゃあそちらピッコロさんのお知り合いでしたのちゃんだってピッコロさんの木だもんなところに止めちゃう。ああ、早く出ないとな。 Di pesawat, Piccolo memberikan penjelasan pada Pan, di mana Pan akhirnya setuju untuk berpura-pura diculik dan juga ketakutan karena dia juga ingin melihat seberapa keren ayahnya saat bertarung. Dan benar saja, begitu tahu Pan diculik oleh Red Ribbon, Gohan pun langsung terpancing. Dan begitu sampai di persembunyian Red Ribbon, Gohan pun langsung bertarung melawan Gamma 1 yang terus menghalanginya untuk ke tempat Pan. 娘を救いたければ。 Sayangnya kekuatan Gohan yang belum bangkit sepenuhnya karena kurangnya berlatih membuat dia berkali-kali dapat disudutkan oleh Gamma 1. Tak membiarkannya begitu saja, Piccolo yang saat itu masih menyamar pun berpura-pura menyakiti Pan yang langsung membuat emosi Gohan terpancing dan membuat kekuatan Gohan yang sesungguhnya perlahan bangkit. この秘密組織だ。 Melihat Gamma 1 yang terpojok, Gamma 2 berinisiatif membantu. Namun dia langsung dihadang oleh Piccolo yang ingin menuntaskan pertarungan sebelumnya. Gamma 2 sendiri tak bisa dianggap remeh, di mana secara mengejutkan dia berhasil membuat Piccolo sangat kewalahan. Sebelum akhirnya Piccolo membangkitkan kekuatannya yang sudah dibuka oleh Shenron, yang ternyata merupakan wujud oren yang begitu kokoh. Di
sisi lain, Pan juga berhasil menghajar prajurit Red Ribbon yang berusaha menembaki Piccolo. Dengan dibantu Gamma 2, Pan juga berhasil melumpuhkan Carmine, sementara Magenta berhasil kabur. Melihat Red Ribbon yang menyerang anak kecil, Dr. Hedo akhirnya sadar jika Magenta sudah menipunya dan sudah memanfaatkan dirinya dalam melakukan kejahatan. Begitu juga Gamma 1 dan Gamma 2 yang memang dari awal didesain oleh Dr. Hedo untuk menjadi pahlawan, yang akhirnya membuat naluri mereka secara otomatis adalah untuk melindungi yang benar. Dan dengan hal itu, pertarungan pun akhirnya berhenti. どうやら双方に誤解があったようだ。一体どうしたんですか？ Firasat buruk kemudian membawa Dr. Hedo untuk kembali ke lab, dan benar saja, di sana ada Magenta yang tengah berusaha melepaskan Cellmax. Kemudian dengan menggunakan robot lebahnya, Dr. Hedo pun berhasil membuat Magenta lemas keracunan. Sialnya sebelum tewas, Magenta berhasil menekan tombol yang mulai membuka belenggu pada Cellmax. Di saat yang sama, Bulma bersama Krillin, Android 18, Goten, dan Trunks terlihat sampai di sana, yang tentu saja mereka bermaksud untuk membantu Piccolo dan Gohan. Sementara itu, kebangkitan Cellmax tidak lagi bisa dicegah, bahkan oleh Dr. Hedo sendiri, dan malah membuat dia dalam keadaan bahaya. Menyadari kondisi Dr. Hedo, Gamma 1 dan Gamma 2 pun langsung bergegas melawan Cellmax. Begitu juga dengan Gohan, Piccolo, dan yang lainnya. Sambil terus bertarung, Gamma 2 juga menjelaskan pada Piccolo dan yang lainnya jika Cellmax memiliki titik lemah yang ada di kepalanya. Namun hal itu tak bisa serta-merta dilakukan karena orang yang menyerang titik lemah itu juga bisa mati terkena ledakan. Cellmax sendiri terus mengamuk dan melepaskan serangan-serangannya ke segala arah yang saat itu hampir mengenai Pan. Beruntung setelah sering dilatih oleh Piccolo sebelumnya, Pan akhirnya bisa terbang sehingga dia bisa selamat. Sementara itu, Goten dan Trunks yang mencoba untuk melakukan fusion malah tidak berhasil sepenuhnya. Sehingga saat mencoba untuk menyerang Cellmax, mereka malah hilang kendali dan tanpa sengaja menanduk kepala Cellmax hingga retak dan membuatnya semakin menggila. Melihat keadaan itu, Gamma 2 meminta semua orang untuk terus menyerang Cellmax secara bersamaan dari jarak yang cukup jauh. Dia juga meminta Gamma 1 untuk melindungi Dr. Hedo yang sudah berhasil mereka deteksi keberadaannya. Gamma 2 sendiri bermaksud untuk mengorbankan dirinya, di mana saat semua orang sudah mulai menyerang Cellmax, dari arah atas, Gamma 2 melesat dengan begitu cepat dan menghantam Cellmax. Sayangnya serangan itu tidak cukup untuk membunuh Cellmax, yang malah terlihat sudah siap menginjak Gamma 2 yang saat itu sudah terkapar setelah melakukan serangan. Beruntung Piccolo dan yang lainnya bisa menahan Cellmax, di mana dalam kondisi kacau itu, Krillin berhasil membuat Piccolo teringat jika dia memiliki kemampuan untuk membuat tubuhnya membesar, yang akhirnya membuat Piccolo bisa berbalik menyerang Cellmax. Piccolo juga memberikan kacang ajaib pada Gohan dan meminta Gohan untuk mengumpulkan semua kekuatannya dan kemudian melepaskannya dalam satu serangan. Sedangkan Piccolo dan yang lainnya akan mengulur waktu agar Gohan bisa mengumpulkan energinya sebanyak mungkin. この世界で一番強いゴーン、よく聞け、見せてくれ、本当の力を、自分を信じて全てを解放する。 Dalam kondisi mengumpulkan energi itu, Gohan melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Piccolo dan juga teman-teman lainnya yang mati-matian melawan Cellmax untuk memberikannya waktu. Dan naasnya, mereka semua malah berhasil dihajar habis-habisan oleh Cellmax. Melihat Piccolo dalam bahaya membuat emosi Gohan memuncak, dan secara mengejutkan, Gohan berhasil membangkitkan wujud barunya yang akan kita kenal sebagai Gohan Beast.
Dengan wujud itu pun, kekuatan Gohan meningkat dengan sangat drastis. Kemudian dengan dibantu oleh Piccolo yang menahan pergerakan Cell Max, Gohan pun segera mengumpulkan energi. Dan uniknya, dibanding menggunakan Kamehameha, Gohan malah lebih memilih untuk melepaskan tembakan Makan Kosapo yang tak lain adalah salah satu serangan paling mematikan yang dimiliki oleh Piccolo. Dan berkat serangan itu, Gohan akhirnya berhasil menembak ke titik lemah Cell Max yang langsung membuat tubuh Cell Max terus membesar hingga akhirnya meledak. Setelah pertarungan usai, Pan pun langsung menghampiri Gohan. Piccolo juga memuji Gohan yang tanpa dia ketahui mempelajari Makan Kosapo. Di saat yang sama, Dr. Hedo dan Gamma 1 harus menerima kenyataan jika Gamma 2 harus lenyap setelah sebelumnya mengeluarkan seluruh energinya saat menyerang Cell Max. Piccolo kemudian berinisiatif menghampiri Dr. Hedo dan Gamma 1 untuk sedikit menghibur mereka. Piccolo juga memuji jika apa yang sudah dilakukan oleh Gamma 2 adalah tindakan seorang pahlawan. ありがとう。おかげで世界は救われたよ。スーパーヒーローだったな。 Sementara itu, Bulma yang menyadari potensi luar biasa yang dimiliki oleh Dr. Hedo memutuskan untuk merekrutnya untuk bisa bekerja di Capsule Corporation dengan didampingi oleh Gamma 1. Dr. Hedo pun sangat bahagia dan berterima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Dan film pun selesai. 生物学的なことありがとうございます。ほら、お前も。次のステップのトレーニングだな。 Dragon Ball Super Superhero menjadi salah satu film yang unik karena di film kali ini rumah produksi menggarap animasinya dengan metode 3 dimensi. Untuk grafiknya sendiri harus diakui terasa kurang nyaman di 30 menit pertama karena mungkin gue sebagai penonton belum terbiasa dengan sajian animasi 3 dimensi pada Dragon Ball. Tapi setelah 30 menit pertama itu terlewati, gue merasa semakin enjoy dengan film ini dan bahkan menurut gue akan semakin bagus jika game-game Dragon Ball kedepannya bisa diimplementasikan metode penganimasian serupa. So, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.